There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Shalom, hari ini saya akan membawakan satu renungan bagi kita. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berikanlah firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu kekal kini hingga selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke renungan kita pada saat ini, perkenalkan, nama saya Cynthia Marianus Tumorang, program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negari Tarutung. Sekarang kita masuk ke renungan kita, yaitu Roma 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1-2. Saya akan membacakan bagi kita semua persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Topik yang saya ambil dalam nats ini yaitu hidup sebagai persembahan yang hidup. Nats ini mengajarkan kita untuk berpikir apa sebenarnya arti ibadah yang sejati itu. Apakah hanya soal datang ke gereja, menyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan saja? Seringkali banyak kita orang Kristen membatasi ibadah kita hanya pada aktivitas di hari Minggu saja. Padahal Paulus dalam Roma 12 ayat 1-2 menantang kita untuk melihat ibadah lebih dari itu, yaitu soal gaya hidup kita sehari-hari. Hari ini mari kita renungkan bersama apa maksud Paulus ketika ia berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya bagi kita zaman modern? Mari kita bahas lebih mendalam lagi. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada renungan hari ini, yaitu yang pertama, ibadah sejati adalah penyerahan hidup, bukan hanya ritual. Ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam ayat ini, Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh kita. Artinya, seluruh hidup kita bukan hanya hati atau pikiran kita saja. Tubuh mencakup aktivitas kita sehari-hari, mulai dari pekerjaan, hubungan, atau bahkan cara kita berinteraksi atau menggunakan waktu kita dan talenta kita. Ibadah sejati bukan hanya saat kita ada di gereja saja, tapi ketika seluruh hidup kita mencerminkan bahwa kita milik Tuhan. Topik yang kedua, jangan serupa dunia, tapi hidup yang berbeda. Ayat yang kedua menjelaskan, Paulus memperingatkan agar kita tidak meniru cara hidup yang ada di dunia ini. Dunia mengajarkan kita hidup diri sendiri, mengajarkan kenikmatan sesaat dan kompromi nilai. Padahal sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda, mencari terang di tengah kegelapan. Hidup yang memuliakan Tuhan, bahkan itu membuat kita berbeda atau dianggap aneh oleh dunia ini. Poin yang ketiga, transformasi dimulai dari pikiran kita. Ayat yang kedua juga menjelaskan perubahan hidup tidak mulai dari luar, tetapi dalam diri kita sendiri atau dalam perubahan pikiran kita. Jika pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mampu melihat kehendak Tuhan dengan lebih jelas, apa yang baik dan apa yang berkenan atau yang sempurna di hadapan Tuhan. Tanpa pembaharuan pikiran kita sendiri, kita mudah hanyut dengan pola pikir dunia. Ada satu ilustrasi yang dapat kita lihat, yaitu sebagai lilin. Lilin hidup dan menerangi sekelilingnya. Begitu pula lah dengan kita. Kita harus hidup untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah hanya untuk tertuju kepada Tuhan saja. Bukan hanya sekedar kita pergi beribadah untuk memamerkan apa yang kita miliki. Saudariku, marilah kita bertanya dalam hati kita masing-masing.
Apakah selama ini kita hanya menganggap ibadah sebagai rutinitas saja, atau kita sudah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Apakah hidup kita masih serupa dengan dunia ini, atau kita berani tampil berbeda untuk kemuliaan Tuhan? Marilah kita tinggalkan kehidupan yang kompromi dan berani hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada hati Tuhan. Kiranya hidup kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Nya. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Bapa, atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Janganlah kami hanya beribadah untuk menikmati kekayaan yang ada di dunia ini, tetapi kami tertuju untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa, kekal kini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Shalom.